الحمد لله على نعمه في شهر شعبان الذي جعلنا من المسلمين الكاملين سبيل المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا من المؤمنين الصادقين. واعلموا رحمكم الله إن للإيمان شعب فذوقوا منها ما نطق به القرآن، وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن حقا إذا ذكر الله وجلت قلبه وخشعت نفسه وفاضت عينه. من إذا سمع القرآن ثلج صدره وزاد إيمانه وعلى يقين. من يعتمد على ربه في نوافل غايته بعد أن بذل جهده في سبيل حاجته. المؤمن حقا من آمن بكل ما جاء به القرآن إيمانا لا يزلزل له شك وارتباك، وجاهد بنفسه وماله في نصرة الدين وإقامة الحق المبين. المؤمن حقا لا سلطان للشيطان على نفسه، وأنه إيمان المرء يزيد الطاعة وينقص بالمعصية. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsafan. Karena hanya dengan takwalah jalan kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Quran Yunus ayat 63 sampai 64. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, yang senantiasa bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang besar. Sidang Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Kita masih bisa bersimpuh menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkenankan saya untuk mengangkat sebuah topik yang berjudul Rahasia Purnama di bulan Ramadan. Sya'ban
adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Secara etimologi, secara bahasa, Sya'ban mempunyai arti kelompok. Nama ini disesuaikan dengan tradisi bangsa Arab yang berkelompok mencari nafkah pada bulan itu. Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain bulan yang 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Sya'ban adalah beliau banyak berpuasa pada bulan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah yang mengatakan, Usamah berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau melakukan puasa sebanyak yang engkau lakukan di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang banyak dilupakan oleh orang-orang muslim. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yawfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Yang artinya adalah Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan oleh kebanyakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kebaikan. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkat amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah di pertengahan bulan Sya'ban ini kita memperbanyak amal-amal kebaikan dan melakukan keistimewaan. Kata Sya'ban juga berasal dari kata Sya'ab, bisa diartikan sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagaimana persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Sidang Jumat yang berbahagia, minimal kita memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingat, pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentu pendakian itu mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban ini dapat dilakukan dengan banyak cara
yaitu dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Baik dosa yang kasat mata ataupun dosa yang adanya di dalam hati kita, dan dosa-dosa yang tidak kasat mata, dan justru dosa terakhir inilah yang terkadang lebih menumpuk dibandingkan dosa yang dilakukan. Contohnya seperti ujub, riya, sum'ah, pamer agar didengar orang lain, takabur, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan ayat An-Nahl ayat 70, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia Allah memberi kalian pendengaran, penglihatan, hati, tujuannya agar kalian bersyukur. Bukankah ayat tersebut seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini seperti jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan lain sebagainya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pada awalnya tidak mengerti satu apapun kecuali pemberian Allah, amanah Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, jikalau sampai terbersit dalam hati kita sebagai manusia biasa akan kepemilikan dan keakuan kita, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengancam orang-orang yang meninggikan dirinya, meninggikan keagungannya di atas keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya adalah barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan dipenuhi dengan kegalauan, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berkaitan dengan nisfu Sya'ban, saya mengutip dari guru saya, salah satu mufti dari Al-Azhar Mesir. Qala Dr. Syekh Ali Jum'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha." Jikalau nisfi Sya'ban sudah tiba seperti tadi malam, faqumu lailaha, bangunlah tengah malam, tunaikan solat, wasumu yaumaha, dan siang harinya lakukan dan kerjakan puasa. Fa innallaha yunzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah akan menurunkan rahmat dan maghfirahnya mulai dari terbenamnya matahari ila sama'id dunya, sampai ke langit-langit dunia. Fayaqul, sembari Allah memanggil hambanya, ala min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku? Fa'aghfiru lahu,
maka pada nisfu Sa'ban segala dosa-dosa hambaku akan aku ampuni. Ala mustarzikin, adakah hamba-hambaku yang minta rezeki, yang rezekinya ruwet, yang dalam ekonominya sangat membingungkan, maka fa'arzaquhu, maka pada malam nisfu Sa'ban aku akan mudahkan rezekinya. Ala mubtalin, adakah hamba-hambaku yang mempunyai penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'uafihi, maka aku akan angkat penyakitnya. Ala kada atau permintaan-permintaan lainnya, hatta yatla'al fajru, sehingga terbit fajar, maka doa-doa hambaku akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di penghujung khutbah kali ini, marilah di waktu yang istimewa ini, di bulan purnama, bulan Sya'ban ini yang penuh dengan rahasia-rahasia ilahi, kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amal kebaikan dan ibadah, dan meminta kepengampunan maghfirahnya, sehingga kita semuanya akan sampai di puncak sebagai insan yang multi talenta, yang siap menjalankan keinsaniannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbas srif anna azab jahannam, inna azabaha kana ghurama, inna sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.